Ya arhamar rahimin. Wasani wal ishruna, dan cabang iman yang ke-22 at-tawaddu'u, yaitu tawaddu, rendah hati. Wa fihi, dan itu tetap di dalam tawaddu. Tawqirul kabiri, bermula mengagungkan orang yang besar. Wa ma'rifatu syarafihi, dan mengetahui kemuliaan orang besar. Wa rahmatus shagiri, dan mengasihi orang yang kecil. Ain ariku, yakni lembut atau bihi, terhadap shagir. Wa syafaqatu, dan sayang alaihi, atas anak kecil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yahar malam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Laisa minna, bukan atau tidak ada, minna dari golongan kita, golongan kami, man, siapa orang, lam yarham, yang tidak mengasihi, menyayangi, si man saghirina, akan yang kecil dari kita, kami. Wa ya'rif, dan tidak mengetahui syarafa kabidina, akan mulianya orang yang lebih besar dari kita. Sama maknanya lam yarham pakai wawu, lam wa ya'rif sama wa lam ya'rif yang juga. Wa fi hadisin, dan dalam hadis, yukir wa lam yukir, wa yukir kabirana, wa yukir kabirana, dan tidak memuliakan, mengagungkan kabirana, akan orang yang lebih besar dari kita. Wahdar, dan hati-hatilah kamu, antuhibba, akan menyukai kamu, kiaman nasi, akan berdirinya manusia, laka, kepada kamu, wa baina yadayka ta'ziman laka, dan di hadapan kamu ta'ziman, akan mengagungkan laka, kepada kamu. Qala Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, telah berkata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, kumtu, berdiri aku, maratan, sekali,
Di ahadil ulama kepada sebahagian ulama. Di ahadil ulama kepada salah satu ulama. Di ahadil ulama kepada salah satu ulama. Faqala, maka berkata ulama, li kepadaku, tatapal, janganlah engkau lakukan. Tatapal, janganlah engkau lakukan. Innan nahya, sesungguhnya larangan, kedua roda telah, sesungguhnya telah datang. Ia larangan bidzalika, di dalam berdiri. Fakultu, maka aku berkata lahu kepada ahadul ulama, lahu kepada salah satu ulama, ya faqih, wa orang yang alim. Ya faqih, wa orang yang alim. Alim dalam ilmu fikih, fuqaha. Antal muqatabu, engkau yang diajak bicara. Ala tuhiba, hendaknya tidak menyukai engkau. An ayaku manasu, akan hendaknya berdiri an-nasu, manusia. Amamaka, di hadapan Tuhan. Walastu, dan tidak ada aku, anak, tegasnya aku, al-mukhatabu, itu yang diajak bicara, mukhatab. Biani, dengan sesungguhnya aku, la aku tidak berdiri aku, limuslika, kepada seperti engkau. Fata ajaba, maka kagum atau heran, ya ahadil ulama, min hadal jawabi, daripada ini jawaban. Cabang iman nomor yang ke-22 adalah tawadu. Tawadu itu rendah hati ya. Tawadu juga bagian hati, pekerjaan hati sebenarnya. Lawannya takabur. Kalau takabur itu batarul haq. Takabur itu batarul haq, menentang kebenaran. Sebaliknya tawadu itu menerima kebenaran. Jadi kalau tawadu mah kebenaran datang dari manapun pasti diterima. Dari orang besar, orang kecil, budak sekalian. Kalau memang itu benar pasti diterima orang tawadu.
Iqbalul haq. Kalau orang takabur atau batarul haq, menentang kebenaran. Apalagi yang datang dari orang yang lebih bawah dari dia, dan gak bakal terima karena egonya tinggi. Nah kalau tawadu itu salah satu handap asor, rendah hati. Nah di antara tawadu wafihi, dan tetap di antara tawadu tauqirul kabir, suka mengagungkan, memuliakan kepada orang yang besar, dan mengetahui daripada kemuliaan orang besar itu, walaupun dia juga orang besar, tapi tetap dia mengagungkan orang besar, merasa dirinya tidak besar itu. Enggak. Itu orang tawadu. Warahmatu shogir, kedua suka menyayangi kepada anak kecil, memuliakan orang besar dan mengetahui kemuliaan orang besar, serta mengasihi kepada anak kecil. Arifu bihi wa syafaqatu alaih, lembut terhadap anak kecil, syafaqah sayang alaih terhadap anak kecil. Itu disebutnya tawadu. Di tawadu itu bukan tinggal di belakang, nomor belakang, kenapa enggak? Cuma bagian hati. Di depan nggak merasa orang besar, di belakang nggak merasa orang rendahan, sama aja buat dia. Bahkan kalau duduk di belakang, dia merasa orang paling tawadu, itu hakikatnya orang paling sombong. Nggak ada orang kayak gue doang yang tawadu, itu orang paling sombong. Gitu. Kalau orang paling sombong duduk di belakang merasa diri orang paling apa? Tawadu. Orang paling tawadu, nggak ada di sini orang paling tawadu. Saya doang. Jadi jangan salah mengartikan ya. Itu justru orang paling sombong. Kenapa? Merasa dirinya orang paling tawadu, nggak lagi saya doang. Itu paling sombong ternyata. Jadi duduk depan nggak mantap jadi apa? Nggak mantap jadi merasa orang besar. Duduk belakang nggak merasa orang sama aja. Depan sama aja. Karena pada hakikatnya mah kita mah nggak punya apa-apa, yang punya segalanya adalah Allah. Itu jadi kayak gitu. Balikannya hatinya yang gitu aja. Nyolot kagak, orang kagak ada yang nyolot gue, usah duduk depan ya. Karena gitu. Gak kenapa gue ya. Itu diantaranya mualimpung tuh, kalau di Kincir tuh mualimpung. Mualimpung itu jangan lagi orang lain, mertuanya nggak tahu dia ulama. Mertuanya nggak tahu dia ulama, dagang es lain. Saya disuruh dagang apa? Suruh belajar ngaji. Mualimpung. Nah, makanya satu jadi semuanya. Kalau dagang mondok belajar gitu kan ya. Mualimpung orang ini apa? Kincir gitu. Satu ketika ini pernah dengar ceritanya gitu. Jadi dagang es itu di mana tempat orang maulidan. Dagang es gitu. SBT ternyata yang ceramah itu yang dipanggil murid dia. Jadi jalan aja dia dagang SBT situ belakang. Itu pasti panggil aja. Ya, kelewat ngeliat tuh muridnya. Ya, ngeliat udah jauh ngeliat. Itu pas udah ceramah, saya tidak mau ceramah kalau guru saya yang di sana tuh belum disuruh ke depan. Ternyata yang ceramah muridnya yang saya. Waalaikum. Namanya Idrus.
Kalau Rasulullah SAW, makanya penting tawadu itu. Kenapa? Man tawadu alillah rafa'allah wa man takabara wada Allah. Orang yang tawadu maka akan diangkat derajat martabat oleh Allah, dan orang yang takabur pasti akan direndahkan oleh Allah. Di hati orang tetap rendah. Nah, dalam hadis Allah setiap orang itu ditaruhin rantai. Ada yang rantai ke langit 700 langit, ada rantai yang ke bumi 707. Kalau dia tawadu maka akan diangkat derajatnya sampai atas. Kalau dia takabur maka akan ditarik ke bawah sampai rendah serendah-rendahnya. Kalau Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham sagirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Wa ya'rif artinya wa lam ya'rif, karena huruf atap wau, ya, menandakan sama yang depan. Laisa minna, bukan golongan kami, bukan golongan dari kami, kata Nabi. Man lam yahar sagirana, orang yang tidak mengasihi ya terhadap anak yang kecil, yang lebih kecil dari kita. Wa ya'rif, dan tidak mengetahui walam ya'rif syarafa kabirnya, dan tidak mengetahui kemuliaan orang yang besar dari kita. Kayak orang tawad itu adalah orang yang mengasihi terhadap anak kecil, orang yang mengetahui kemuliaan orang yang besar. Baik besar dari ilmunya atau lebih tua darinya, seperti itu. Ya, dalam hadis lain, wa fi hadisin wa yukir kabirona, walam yukir kabirona, tidak ya mengagungkan, memuliakan kabirona kepada orang yang lebih besar dari kita. Wahdar, hati-hatilah kamu antuhibba kiyama nasilaka. Hati-hatilah kamu suka menyukai dirinya manusia untuk kamu. Kalau kita datang orang pada diri, lantas kita merasa hebat, merasa muda, resep deh gitu itu. Resep dia apa yang kalau datang diri resep, nyambut. Ya, kita hati kita jangan apa yang resep kesana maksudnya gitu. Ya. Wa baina yadayka ta'ziman, dan antara di hadapan kamu ta'ziman, akan mengagungkan laka bagi kamu. Artinya ada harapan engkau ya pengagungan, merasa akan mengagungkan terhadap diri kamu itu. Jadi jangan cinta, jangan resep ya kiaman nasilaka, berdirinya manusia laka kepada kamu. Baina yadayka ta'ziman laka. Nah, dan berharap puasa kita kamu ini akan keagungan atau mengagungkannya laka untuk kamu itu. Gitu. Makanya qala Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, berkata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, kumtu maratan hadil lama. Kata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, aku berdiri ya sewaktu-waktu atau sekali gitu. Ya, kumtu maratan, aku ya berdiri maratan sekali li ahadil ulama, kepada salah satu ulama. Pakola, ketika aku berdiri kepada ulama itu, berkata salah satu ulama itu kepadaku, la ta'al inna nahya qad warada bidzalika. Ya, jangan kau lakukan, kamu pakai diri sama aku kamu. Gitu. Kenapa? Inna nahya qad warada bidzalika. Sesungguhnya larangan setelah datang ya di dalam masalah berdiri itu. Oh, fakultu laku, maka kau berkata kepadanya, ya faqih antal mukhatabu an ala tuhiba ayakuman nasu amamaka. Wahai pakai ahli fikih, orang yang berilmu, wah, engkau ini orang yang diajak bicara terhadap itu, agar engkau tidak cinta orang berdiri di hadapan kamu. Walastu anal mukhatab, bukan mukhatab untuk saya. Itu mah. Kalau saya mah tetap ketika aku ya melihat orang ulama biasanya ya berdiri, kamu tidak suka itu mukhatab untuk kamu gitu. Diajak bicara untuk kamu, larangan untuk kamu, tidak cinta kamu ketika orang berdiri kepada kamu. Nah kalau aku kan lain lagi, bukan mukhatab untuk aku, itu untuk kamu. Nah aku ada walastu anak al mukhatab, dan bukanlah aku orang yang diajak bicara, tapi itu
Biani lah aku melimitika, dan sungguhnya aku tidak berdiri aku limitika kepada seperti kamu. Gitu. Jadi itu mah muhatab untuk kamu. Kalau buat saya ulama tetap aja ngagungkan gitu. Seperti itu. Jadi kita nggak apa-apa ya berdiri, ulama datang diri. Jadinya apa? Mulia. Yang nggak boleh itu pengen dimuliakan. Pengen diri boleh datang. Apalagi boleh diarah, kalau nggak diarah nggak datang, nggak jadi balik lagi pulang. Selama nggak diarah pakai apa? Aduh. Pakai aduh. Kerudal. Ada. Kerudal. Agaknya macam apa ini? Agak penyambutan bisa nih. Karena pulang lagi deh. Kalau siapa dulu ya? Tukar. Mengabu apa siapa? Jadi yang nganterin disuruh pakai gamis. Supir pakai gamis. Udang-udang. Dia pakai pakaian biasa beda mah. Jadi yang sambut dia malah. Sambut. Di siapa ya? Tuker. Pada tiup tangan sama dia betul. Pas kita ceramah, lain lagi. Dia mah di belakang we. Gambar. Lagi ceramah tadi ya. Jadi yang 40 orang itu supir, mau gede tinggi kan si abang, gede tinggi di mana? Batak, gede tinggi, gamis, terus pakai udang-udang, itu pas sampai dia yang diundang baru masih udah celampu gitu. Itu, ya kata aja udah ada jawab, maka salah satu ulama itu sampai heran terhadap jawaban Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Padahal Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi manusia luar biasa, termasuk pembesar para ulama. Maka yang menghormati orang kayak gitu lagi luar biasa. Sudah salah satu arti tawadu itu. Padahal orang besar tetap merasa dia bukan orang besar. Wasali bermula yang ke-23. Al-Bada'atu adalah bada'ah. Apa itu bada'ah? Wahya bermula bada'ah ada mutarafuhi di dunia, walibasul khosani zuhudan di dunia. Wal ba'atu bermula bada'ah. Bada itu ada mutarafuhi, tidak adanya berpakaian yang indah, pakaian yang mahal, pakaian yang taraf itu ngejreng, glamor, mahal, glamor, berhias, ya. Tidurnya di dunia. Walibasul khosani dan pakai pakaian yang kasar, ya biasa, tapi bukan kulusuh banget ya. Maka bada itu diartikan sederhana ya. Gitu. Nah, kalau sadil kan karena peci yang pada belepit, gitu ya. Ada merah itu bukan gitu juga ya. Jadi taropuh bada itu sederhana. Jadi pakaian-pakaian sederhana. Ada mutaropuh di dunia, tidak adanya berhias ngejreng bahasa sekarang itu di dunia. Walibasul khosani dan pakai pakaian yang kasar, bukan sutra. Kenapa zuhudan di dunia? Kena juhud di dunia juhud. Tujuannya juhud juga. Di sederhana. Ya mampu beli BHS yang 700 atau 1 juta, 2 juta, 3 juta juga. Pakaian biasa be, ya. Gitu, dipakai mahardan. Asamsi. Gitu. Asamsi. Mangga duduk.
Dimor kalau mana. Ini biasa. Kena juhud di dunia itu. Di tujuannya apa? Kena juhudnya. Fainau kedua roda, maka sungguhnya kelakuan roda telah datang. Anau sungguhnya hadis mantaro kalam lu basa sobi jamalin. Barang siapa yang meninggalkan memakai pakaian yang bagus, yang indah, yang mahal, yang cakep, wahwa yakdiru alaih, wahwa dan bermula ia yakdiru mampu buat beli juga. Ada lagi alaih atas saubin jamal, pakaian yang bagus, kasabullah kulatal karamah, maka Allah akan memakaikan kepadanya maka akan memakaikan kepadanya Allah siapa Allah kulatal karamati, akan pakaian kemuliaan. Seperti itu. Kayak kita mah pakai BHS juga, BHS apaan sih kita mah? Itu sama bayar sama Ardan, sama bayar sama apa? Wadimor, harganya sama. Wadimor 250, BHS-nya 250 kan? Itu sama bayar. Merek doang berbeda. Kalau BHS asli mau ada 3 juta, 5 juta. Ya. Apa sebabnya? Waroda bil hadis, telah datang di dalam hadis ikhsau sinu, yang pakai pakaian yang kasar lah kamu. Ya, kenapa? Efeknya wahia karena al bid'ah al baga itu sederhana itu anfalil kibri, itu juga menghilangkan ketakaburan. Wa abadu min al-ujubi, yang kedua menjauhkan kepada ujub. Wazuhui, juhui itu sama sombong, wayala, angkuh. Wasolafi, solafi itu kadang-kadang maksa-maksain diri ya, nggak mampu dimampu-mampuin. Kadang-kadang kredit, biasanya 3 juta, cuma kredit 3 tahun. Karena maksa-maksain banget gitu, karena pakai pakaiannya yang gitu. Itu biasanya suka lebih menghilangkan kepada takabur ya. Kemudian kedua apa? Menjauhkan kepada ujub, sombong, angkuh, dan juga memaksakan kemampuan. Solafi itu memaksakan kemampuan gara-gara pengen tarafuh. Seperti itu. Kan kalau udah kita pakaian ini aja, kan dulu kayak gelayan. Jalan juga agak lain, kumpul juga lain. Kadang-kadang kita kumpul nggak level. Nanti mah masih wadimor, anak muda, BHS. Ini lebih menghilangkan ketakaburan. Kedua, lebih menjauhkan ujub, sombong, dan juga angkuh. Dan juga tidak memaksakan diri ketidakmampuan itu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ta bersabda Nabi, al imanu bitun wa sabuna syubatan. Bermula iman itu ada 77 atau 78 namanya. Karena itu ada 1 dan 3 sampai 10. 77 cabang. A'laha la ilaha illallah. Paling tingginya daripada iman itu adalah la ilaha illallah. Wadnah, dan paling rendah-rendahnya iman itu imatatul adza anit thariq. Itu menyingkirkan yang menyakitkan anit thariqi dari jalanan. Wala syakka, dan tidak ragu-ragu, itu maujud. Anazu, sungguhnya sombong. Wal ujba, dan ujub, bangga diri. Wal kibro, dan takabur.
Adan itu penyakit bitorikis sa'adatil mukmin, di dalam perjalanan kebahagiaan orang mukmin. Nah, cari gimana? Walimatu hadal ada, dan tidak menyingkirkan, tidak dapat menyingkirkan, walayumatu, dan tidak dapat disingkirkan hadal adza, ini penyakit, ila bil badaati, kecuali cara dengan kesederhanaan. Lalu itu cara untuk menghilangkan kesombongan, ujub, kibir, ya, daripada penyakit yang di dalam perjalanan kebahagiaan seorang mukmin. Itu caranya disingkirkan penyakit itu bil badaati, bil badadati, dengan badadah, ya, sederhana. Tapi tetap fala amalu biniat, maka bermula amal mah pada akhirnya dengan niat. Itu wa ya ahadul arkani baitul Islam. Ya, al-badah itu adalah salah satu tiang di dalam rumah keislaman, agama Islam. Bagian tiang badah. Jadi pada hakikatnya tetap ya, ini dengan niat juga ya. Gitu. Pakai baju bagus, niatnya bagus mah nggak apa-apa. Apalagi kita mau ya pertemuan, mau apa gitu kan. Itu jangan itu ya, tetap kita pakai, karena jaga ini juga kan, jaga itu ya, mau kondangan tetap jangan pakai pakaian camping-camping. Gitu ya. Yang biasa itu mah, yang sederhana deh. Atau kalau memang harus ini kan, apalagi orang yang suka perusahaan apa gitu kan, lain lagi itu ya. Bisnis kalau perlu pakai apa? Dasi apa harus diperlukan pakai itu mah, karena hubungan dengan apa itu mah, ada tujuan hubungan dengan ini. Ya kan saya juga kalau dia datang ke disuruh masuk aja itu. Ya, datang ke kelas belum kayak standar triplek ini kan. Ya, itu juga kalau pengen disebut tahu adu lagi masalah lagi banyak kan. Ya. Hanya warada hadisun fi sahih Muslim, dan telah datang hadis di dalam sahih Muslim, ana rajulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang qala berkata, ini serajul di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ini uhibbu ayyakuna naqli hasanah. Ya Rasulullah, ini uhibbu, sungguhnya aku ini uhibbu, mencintai, ayakuna, hendaknya aku ini nakli, ya, mempunyai pakai sendal, ya. Ayakuna nakli, keadaan sendal aku ini hasanan, bagus ya Rasulullah. Wasobi, dan pakaian juga, ya, wasobi, dan pakaian aku juga hasanan, bagus. Aku ini suka sendalku ya itu bagus, aku suka bajuku yang bagus, kata seorang nih kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah yang maha bagus, maha indah, yuhibbul jamal, dan juga Allah suka kepada yang indah. Itu. Ya. Waqala, dan berkata Nabi, daun Nabi, innallaha, ya, aula man yatajammalu lahu. Sesungguhnya Allah itu lebih utama, zat yang dijadikan ya keindahan lahu bagi siman itu, bagi zat. Allah suka yang indah-indah, ya. Allah itu indah dan suka Allah paling indah. Maka itu kita ke masjid itu itu Zainu ayat ya. Masya Allah, lupa. Iza darul
Fagsilu, fagsilu. Kayak yang indah, tetap kan niat yang pokok. Nah, kayak yang indah-indah, bagus-bagus. Kuncinya mah apa? Jangan takabur. Ya, karena biasanya takabur dengan itu. Tapi kalau bisa nggak takabur mah pasti. Kan disebut juhud juga gitu, susah hewan. Kan disebut juhud juga. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Apa ayatnya ya? Walidalika, maka oleh karena itu hadis disebut tadi itu lam yab'atsullahu Jibrila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aksari nuzuli alaihi ila fi suratin dihyata. Walidalika, dan pada karena yang demikian itu lam yab'atsillahu, tidak mengutus Allah. Lam yab'ats, ya, kalau ditulisin dikasrahkan ya, kohori kabil kasri li ajin takhulusi li iltiqas sakinain sama lam yab'ats, karena bertemu dua sukun, satu sukun sa, kemudian sukun alif lam ya, maka dibaca kasrah ya. Walidhalika lam yab'atsillahu Jibrila gitu. Dibaca kasrah kalau mau diterusin mah. Nah, kohori kabil kasri li ajin takhulusi li iltiqas sakinain. Nggak baca susah, lam yab'as Allahu gitu jadinya. Sedangkan di sini hamzahnya hamzah wasol, bukan hamzah kotor. Maka wayahnya ya saknya dibaca kasrah. Walidhalika lam yab'atsillahu Jibrila ila Rasulillah gitu. Dan oleh karena itu lam yab'atsillahu, tidak mengutus Allah Jibril kepada malaikat Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah SAW fi aksari nuzuli, pada kebanyakan, paling banyak daripada turunnya malaikat Jibril alaihi kepada Nabi illa fi surati Dihyah, kecuali pada bentuk rupa sahabat Nabi Dihyah itu. Jadi Dihyah itu sahabat Nabi, rupanya rupa daripada sahabat Nabi Dihyah. Dia itu orangnya ganteng ya, udah ganteng ya, parasnya ya itu Dihyah itu. Jadi bentuk malaikat Jibril itu ganteng kayak Dihyah. Bahkan disebutnya wakana ajmala ahli zamani. Wakana ada Dihyah itu ajmala ahli zamani, orang yang paling ganteng ya, ahli zamannya pada saat itu dia. Jadi malaikat nyerupain Dihyah, malaikat Jibril, jadi ganteng rupanya. Ini salah satu di antara malaikat bisa membentuk pada manusia. Berbentuk mutasyakil. Gitu. Jadi Dihyah itu ganteng. Ya. Jadi perlu ganteng, pakai pakaian juga yang bagus. Apalagi ketika menghadapi orang-orang yang terhormat, ya nggak mungkin kita ke mana nemuin camat pakai kaos oblong, nggak mungkin kan, waktu tangan gagasan. Ya. Bahkan malaikat Jibril aja diserupai seperti apa? Seperti dia ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW. Gitu. Ya, dia ganteng. Ini wakana lama kudima Madinata. Wakana ada Dihyah ini lama kudima ketika datang di Dihyah al Madinah ke Madinah. Wastaqbala nasu, ya, wastaqbala dan menghadap kepada Dihyah an-nasu manusia. Jika datang orang pada jemput tuh dia ganteng. Bentuknya Dihyah itu. Kira-kira siapa kira-kira? Zaman pokoknya di situ luar biasa. Nah, malaikat menyerupai dengan jumpa Rasulullah. Bahkan maro'atu imro'atun hamilun ila alqat ma bibatniha.
tidak melihat kepada dia imro'atun seorang perempuan hamil yang sedang hamil. Ya. Itu illa alqat, kecuali ya kalau bahasa kita apa alqat itu melemparkan, alqat itu menibahkan ya akan janin tibatnya ada di perutnya. Mudah-mudahan anak saya itu kayak gitu, mudah-mudahan anak saya ganteng kayak dia gitu ini. Tuh kita balik amit-amit jangan amit-amit kayak dia ya Allah. Tapi kalau datang itu dia, itu perempuan yang hamil itu mudah ya, anak saya mudah-mudahan kayak dia. Nah begitu, tapi ganteng kayak dia. Nah malaikat dirupain itu ganteng. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi bukan berarti nggak boleh pakai pakaian yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang bersih-bersih. Yang tidak dibolehkan apa? Sombong, angkuhnya tuh ya, angkuh. Cuma itu ya diantara yang bisa menghilangkan penyakit angkuh itu ya. Di antara itu al-badadah. Al-badadah. Al-badadah itu sederhana. Yang jelas mah ini mainan hati ya. Nah harus yang ini hati kita dulu. Hati. Warabi'u wal isruna, dan bermula cabang iman yang ke-24 tarkul kibri, itu meninggalkan takabur ya, wal ujbi dan ujub ya, antara takabur sama ujub hampir sama gitu. Kalau takabur mah membanggakan diri sehingga dengan kebanggaan dirinya menghina kepada orang lain, takabur. Kalau ujub membanggakan diri tapi tidak sampai menghina kepada orang lain, ujub. Jadi bangga diri aja, tapi nggak menghina orang. Tapi kalau takabur, di samping dia merasa dirinya hebat dan juga menghinakan kepada orang lain. Apa sih lo begitu tuh? Ya, gitu. Itu kalau takabur mah. Kalau ujub, ijabin nafsi itu nggak sampai ke situ. Jadi banggain diri hebat, tapi tidak sampai menghina. Kalau takabur sampai menghina. Bahkan kadang-kadang duduk yang nggak mau dekat dia. Tularan ke dekat rumah. Itu mata sombong gitu ya. Dari apa aja, harta, dari kedudukan, dari ilmu ya. Karena punya ilmu juga nggak mau dicium tangan sama orang-orang bawahan benar. Kaya nggak mau dekat sama orang miskin, jadi menghinakan. Kalau ujub enggak, bangga diri tapi tidak sampai menghinakan kepada yang lebih rendah dari dia. Wal hasadi hasud. Hasud itu apa? Dengki apa? Jadi Hasud itu apa? Tamani zawali nikmatil ghair. Tamani zawali nikmatil ghair. Itu namanya hasud. Jadi mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Itu namanya hasud. Ya, tamani zawali nikmatil ghair. Mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Makanya mah orang hasud nggak boleh ngeliat orang seneng, ya, nggak boleh ngeliat orang dapat nikmat, nggak boleh dapat orang girang. Jadi ngeliat orang bahagia itu dia nggak bahagia. Kapan itunya hilang? Kapan hancur? Kapan apa? Jadi kagak boleh, nggak boleh itu hasud. Ya, mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Gitu. Jadi malah kesel. Ya. Orang beli motor dia yang meriang. Orang bikin rumah meninggal. Mampus. Halo. Nggak senang. Ini penyakit ya sama siapa pun terjadi, maka itu kan terjadi. Makanya harus dibilangin kita nih, ya Allah. Karena setiap ini pasti manusia itu pasti sifat-sifat yang disebut ini pasti setiap manusia akan bisa terjadi pada diri kita semua. Makanya
kita harus mengetahui kejelekan itu ini. Kenapa? Man lam ya'rifi syarra wa qabihi. Man lam ya'rifi syarra wa qabihi, barang siapa yang tidak tahu kejelekan maka dia akan terjerumus ke dalam kejelekan itu. Maka walaupun kejelekan, sifat-sifat takabur, sifat ujub, sifat hasud, hikdi itu harus kita tahu. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam itu maksudnya. Makanya ya dalam ilmu kebaikan harus tahu, kejelekan juga harus tahu. Kalau kebaikan kita harus ikutin, kalau kejelekan jangan sampai kita mengikutinya. Kenapa? Man lam ya'rifi syarra wa qabihi. Barang siapa yang tidak tahu kejelekan, maka dia akan jatuh ke dalam kejelekan itu. Orang yang nggak tahu depan itu ada apa, ada lubang, maka dia akan masuk ke lubang itu. Kalau udah tahu mah enggak. Gitu maksudnya. Asal hasil. Mengharapkan. Jadi kalau orang sehat, dia mengalami sakit kapan tuh buat yang dia. Ya. Sehatnya itu buat dekat. Gitu. Jadi keselnya malah. Makanya orang itu nggak bakal apa, nggak bakal ada senang sampai kapan. Punya sakit atau aja hasil, udah nggak bakal senang sampai kapan tuh. Nggak bakal bahagia sampai kapan tuh. Punya penyakit gitu, nggak bakal bahagia. Kenapa? Karena hati ngurus-ngurus mulu. Ya. Melihat orang senang tuh malah nggak senang. Kalau bisa orang jatuh, orang segala macam. Ya. Yang pengajian maju kapan bubar dia. Jadi bukan mungkin maju, dia nungguin bubar ya. Gitu ya. Lihat ntar bubar. Gitu. Itu hasil. Jadi gitu. Kapan bubar kali ini? Gitu. Wal hikdi. Kalau hikdi mau undak-undak ya. Undak api dokol. Ya. Murad. Unek-unek. Penyakit itu kan. Ghibah, ya. Ghibah itu apa? Membicarakan kejelekan orang lain. Gitu. Walaupun emang orang itu berbuat kejelekan, itu disebut ghibah namanya. Kalau orang nggak berbuat kejelekan, bukan ghibah, namanya buhtan. Orang nggak berbuat kejelekan, tapi diceritakan kejelekan, padahal nggak berbuat. Itu buhtan namanya. Nah kalau ghibah mah orang lain berbuat kejelekan dan dia menceritakan kejelekan orang itu disebut ghibah. Dosanya luar biasa, bagaimana buhtan. Wa namimah, ngadu domba. Wa tajasus itu memata-matai. Tajasus itu memata-matai orang lain. Apa pengen tahu baik gitu. Jadi apa namanya? Bahasa kita mah kepo. Intel. Jadi orang jadi main apa pengen tahu itu giliran sampai di mana ditelusuri terus gitu. Itu kayak mobil. Ini kan tahu Urusan itu namanya tajasus. Kalau zaman dulu mata-matai, tahu kan? Mata-matai. Nyimpe. Nyari info, gitu. Baik kan apa nyari info baik kan? Ya, Intel. Masih hangat, gitu kan? Ini hubungan sama itu juga ghibah. Karena dari ghibah itu kadang-kadang dari mata-matain dulu kan, baru diomongin. Ya, kemudian nanti terjadi adu domba. Wal ghadabi benci, ya. Wal kadhibi terus desak, wal ihtiqar menghinakan kepada orang lain, ya. Wal zulmi zalim, wal ghashi terus itu menipu. Wa tadabur saling belakangin kalau salah. Ya, kalau kata bermusuhan, tadabur. La tabagodu wala tadabaru. Tadaburan wala tadaburu. Ya. Saling membelakangi, bermusuhan. Wala tabagodu saling membenci. Ini bagian daripada cabang iman. Banyak banget ini, kalau apa-apa itu berarti banyak banget ini ya. Apa-apa.
Wahdar dan hati-hatilah kamu. Antasma'a akan hendaknya mendengarkan kamu hadis qaumin akan omongan kaum. Wahdar hati-hatilah kamu antasma'a hendaknya mendengarkan engkau hadis qaumin akan hadis kaum, omongan kaum. Wahum dan mula kaum yakrauna enggak senang itu kaum. Antasma engkau mendengarkan ku akan perkataan kaum itu. Jadi jangan senang orang yang ngomong kita apa dengerin, padahal rahasia orang lagi di untit-untit ya, rahasia. Padahal yang kaum itu gak senang kalau dia ikut denger. Jadi jangan mendengarkan, hati-hati mendengarkan kau kepada omongan kaum, ya hanya kaum itu sendiri benci nggak mau, ya antasma'a ku hendaknya mendengarkan engkau akan pembicaraan itu. Orang lagi kumpul bertiga, kita lagi peluk kan, nongkrong di situ kan. Orang lagi ngomong serius kan, udah 4 mata, dia jadi 6 mata kan. Di ngupingnya, atau dia mah di belakang kayak gini nih. Itu nggak boleh nih. Orang udah di rumah, kita mau 4 mata aja, dia jadi 6 mata di belakang. Ya dia kaum itu nggak senang kalau dia dengar ucapan kaum sendiri. Makanya hati-hati. Kita jasus namanya. Painau nahum natajasus. Kenapa? Karena sungguhnya mendengarkan pembicaraan kaum itu sendiri, yang kaum itu nggak senang didengerin pembicaraannya. Nauun minatajasus itu adalah bagian daripada tajasus. Mata-mata pengen tahu. Alladzina Allah anhu yang telah melarang Allah anhu daripadanya. Tuh. Wala talqa ahadan bi'ainil izdirai, wala talqa dan jangan engkau meletakkan ahadan kepada seseorang bi'ainil izdirai dengan apa? Dengan pandangan menghina, wa taskir, mengecilkan. Poin kan musyrikan, walaupun keadaan orang itu si ahad itu musyrikan itu orang musyrik. Karena kadang-kadang orang Allah bini depannya, gitu. Ada orang lewat, ini itu orang itu gede amat. Bininya putih, lakinya hitam. Agak ya apa? Yang nyetel di situ. Bininya putih banget, lakinya itu amat. Kayak telur bogau gitu. Mungkin apa ya? Ngecil banget gitu. Ngecil gitu. Pada tahap bi ainil hikar, pandangan menghina, batasi dan pandangan ngecilin. Jangan ya. Wain karena musyrikan, walaupun seseorang itu musyrikan orang musyrik. Tetap. Kenapa? Khaupan min akibatika. Khaupan karena takut, min akibatika daripada akibat ya kepada engkau. Akibatnya, takut akibatnya. Mana akibatnya? Pala alaka tuslabul ma'rifatu wayur ya zapuha wayur zapuha. Jadi ya pala alaka, maka apa bahasa kita? Mudah-mudahan apa? Kepada engkau tuslabu dicabut tuh ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Dibaliknya wayur zapuha, dan diberi rezeki itu orang akan ma'rifat itu dibalik. Ini kita hina kan pada hakikatnya bukan orang itu. Allah. Menghina Allah kan. Orang ciptaan Allah. Dijodohnya sama Allah lagi. Gitu. Apa namanya yang lihat orang itu. Dan pandangan hinaan, pandangan kecil. Kemudian tidak boleh zalim, wal zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Wa zulmatu dan bermula zalim, zulumatun yaitu kejoliman, kegelapan di yaumil qiyamah pada hari kiamat nanti. Wa zulm bermula melakukan zalim, aniaya, zulumatun yaumil qiyamah. Nanti akan jadi kegelapan yaumil qiyamah pada hari kiamat.
zolama yazlimu zulman wa zalimun wa zallamun zulumun mazlumun. Zalim itu meletakkan sesuatu ya ada bukan tepatnya. Zalim. Syarat buat zalim di melanggar syariat, lakukan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim kepada orang itu, disuruh sayang malah baliknya, disuruh cinta malah benci. Zalim. Tapi zalim ada dua, ada zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain. Kalau zalim pada sendiri, maksiat itu zalim. Pada diri kita sendiri sebetulnya. Ya. Ada zalim pada orang lain, ya. Menganiaya pada orang lain. Nah ini ada zalim kepada kita berbuat maksud lagi zalim pada kita. Nanti akan diperlihatkan oleh Allah kezaliman kita pada diri kita sendiri. Karena Allah mah haram berbuat zalim. Makanya masuk surganya kita dengan rahmatnya Allah, jadi Allah masuk apa? Nerakanya manusia juga apa? Dengan kezaliman pada dirinya. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Kata Allah, inni haratul zulma ala nafsi. Ya. Pala ya ibadi pala tuzolimu. Kata Allah, ya, ini haram zulma ala ibadi. Aku haram berbuat zalim terhadap hamba-hamba. Pala tuzolimu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Termasuk kita melakukan kejelekan pada hakikatnya kita sedang berbuat zalim pada diri sendiri. Nah nanti dimasukkan ke neraka juga dengan kezaliman kita pada diri kita sendiri juga. Allah enggak pernah zalim. Karena dilihat nih kerjaan kamu. Wa zulmul ibad, ada zulmul ibad, menzalimi kepada, menganiaya kepada hamba. Di mana antamnahum huquqahum, hendaknya mencegah kamu kepada mereka huquqahum akan hak-hak mereka. Allati aujabahu alaika, allati aujaba yang telah mewajibkan Allah alaika atas engkau, ada menunaikannya akan hak-hak itu ilayah kepada si hamba. Jadi zalim kepada hamba itu mencegah ya engkau kepada hamba-hamba Allah akan hak-hak mereka. Ya, allati aujabahu wa alaika ada bagaimana telah mewajibkan ya, allati yang telah mewajibkan Allah alaik atas engkau ada akan melaksanakan menunaikan hak-hak itu ilayah kepada hamba. Banyak ya, makanya Masya Allah ya. Hak-hak harus untuk umat, untuk rakyat justru nggak disampaikan, itu zalim. Kebanyakan mana ini lagi di persidangan, di hakim, jaksa, paling banyak sekali kalau zaliman. Apalagi sekarang mau udah yang maju tuh orang yang bisa memenangkan yang salah. Itu kalau orang udah yang menang, yang salah aja menang, itu orang udah hebat banget itu. Hal yang benar menang, itu udah biasa ya. Yang paling hebatnya orang salah tapi bisa menang. Itu orang udah profesional banget itu. Gitu. Maka laku tuh gitu karena bisa bayar mahal itu. Kenapa? Yang menang, yang salah aja menang. Sampai lagi yang itu paling benar, yang salah aja bisa menang. Itu yang dicari-cari begitu. Mahal itu. Karena kalau udah begitu kan orang bukan lagi nyari kebenaran, udah nyari materi. Cari gimana cara untuk memenangkan masalah. Ada ponis itu.
jadi ya yang benar ya ada apa gitu. Kalau kata Bang Omar gimana tuh? Gitu. Yang benar di penjara, yang salah terus itu kan gitu. Itu Bang Omar dan Bang Omar. Gitu. Ya. Ternyata udah baca gini nih, Bang. Gitu. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Gue bilang juga apa? Itu waduh syekh di hari meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Waduh syekh di hari. Kama idza alimta, sebagaimana perkara idza alimta kalau tahu engkau hal syahsin minad dirar. Ya. Akan tingkah seseorang minat itirah daripada apa? Kebutuhannya. Orang banget butuh, itirah itu banget butuh ya. Wa anta qadirun ala dafi dzurrati, dan kamu mampu. Wa anta bermula kau qadir itu mampu ala dafi dzurrati, atas ya menolak daripada kemadaratannya. Gitu. Ya. Nah, fayajibu alaika, maka wajib alaika tuskar antama akan mengetahui engkau anak lahu hakon, sesungguhnya bagi orang itu hakon, hak dimalika pada harta kamu. Jadi kita tahu nih orang darurat banget, butuh banget, kita tahu dan kita mampu tuh untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Gitu. Dan kamu tahu wajib atasnya anta alama lahu hakon, ya mengetahui engkau lahu, ya sesungguhnya engkau sesungguhnya lahu baginya hakon, ada hak dimalika pada harta kamu itu, karena kamu mampu tuh membantunya. Ya, gitu. Fa inna Allaha ma atla'aka, sesungguhnya maka sesungguhnya Allah ma atla'aka, tidak ya memperlihatkan Allah ya atla'aka kepada kau ala hali atas tingkah seseorang itu. Ila litanfa'a ilahi, kecuali agar engkau menolak ya ilahi ya kepada orang itu hakahu akan haknya. Allah tahu akan tingkah seorang itu ya, kecuali tujuan apa? Supaya engkau memberikan penolakan daripada kebutuhan itu tuh. Jangan sampai dia ya tidak bisa apa melaksanakan kebutuhan itu. Allah tahu haknya. Nah, maka wailah fa anta mas'ulun, maka sesungguhnya maka wailah kecuali wailah apabila tidak ya, tidak ditolak kebutuhan itu ya, tidak dipenuhi kebutuhan itu, fa anta mas'ulun, maka bermula kamu nanti akan ditanya. Padahal kita tahu kan, dia datang butuh banget sama kita, dan kita tahu kebutuhannya, kita mampu untuk memberikan kebutuhan dia. Dan Allah juga memperlihatkan akan tingkah seorang itu bahwa kecuali engkau untuk apa? Untuk bisa menolak daripada seseorang itu akan kebutuhannya. Nah, kalau kamu tidak bisa menolak daripada kebutuhannya itu, memenuhi kebutuhan itu, fa anta mas'ulun, maka nanti kamu akan ditanya di hadapan Allah. Kenapa kamu tidak bantu itu? Padahal kamu ada. Ya, dan kamu tahu kebutuhan dia. Di situ fa anta mas'ulun nanti. Maka kamu akan ditanya di hadapan Allah. Panjang juga ini. Nah, jadi panjang apa? Ini lah. Kopi. Kopi lah. Pak Adil sudah ngantuk belum Adil lah. Panjang begini.